Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan saya Adi Wirayana, mahasiswa peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pelaksanaan praktek pembelajaran yang sudah saya lakukan bersama dengan rekan-rekan peserta PPG yang lain. Dalam praktek pelaksanaan pembelajaran ini, saya menggunakan rancangan pembelajaran yang sudah saya buat yang terdiri dari RPP, instrumen penilaian, LKPD, media pembelajaran, dan bahan ajar. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video praktek pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak semua. Berjumpa kembali dalam pelajaran matematika sama Pak Adi. Semoga semua dalam keadaan sehat. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik Pak. Baik semua ya. Sudah pada sarapan semua? Belum Pak. Belum Pak. Wah, ada yang belum sempat juga ya. Mudah-mudahan masih kuat ya. Kita belajarnya sekarang sekitar 80 menit. Oke? Oke anak-anak, seperti biasa sebelum kita memulai suatu kegiatan, baik itu belajar ataupun kegiatan apapun, mari kita awali terlebih dahulu dengan doa, supaya kegiatan berjalan lancar. Untuk doa, seperti biasa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, Andi, pimpin teman-temannya untuk doa hari ini. Oke, kita lanjutkan sekarang dengan kegiatan pemeriksaan kehadiran. Bapak mau bertanya dulu nih, kalian sudah mengisi daftar hadir tadi di Google Form? Sudah Pak. Sudah Pak. Ya, sudah. Kalian sudah disiplin belum menerapkan protokol kesehatan? Sudah Pak. Sudah. Dalam situasi pandemi seperti ini, selalu jaga kesehatan, perketat pelaksanaan protokol kesehatan dengan penerapan 5M sesuai dengan anjuran pemerintah. Nah, sebelum mulai belajar, Bapak mau ngajak kalian untuk membangkitkan semangat nih, karena kita masih pagi-pagi nih, harus semangat. Oke, Bapak mau ngajak kalian senam. Senamnya simpel banget, kalian nggak perlu untuk berdiri, nggak perlu keluar, nggak perlu ke lapangan, cukup di depan layar saja. Cuman perlu gerakan tangan dan suara. Oke, Bapak contohkan ya. Misalnya Bapak bilang tepuk semangat, kalian melakukan tepuk 3 kali semangat gitu. Sambil bilang semangat, sambil kepalkan tangan ke depan. Cukup jelas? Kita coba dulu. Oke? Tepuk semangat. Semangat. Aduh, kurang kompak lagi sekali. Kita coba lagi sekali. Tepuk semangat. Semangat. Iya. Lagi sekali ya biar perfect. 3 kali. Lagi sekali yang ketiga harus benar-benar perfect, harus benar-benar pas, kompak. Semangat. Wah, itu paling telat tuh. Oke. Fokus ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, pinter. Ya. Oke, kita awali dengan flashback, mereview kembali materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Ada yang masih ingat nggak materinya apa? Judul materinya dulu deh. Saya lupa Pak. Oh, ada yang lupa. Yang masih ingat siapa? Judul materinya. Judul materinya ada yang ingat? Diagram Pak. Iya, Diagram betul. Venn, Pak. Iya, betul. Diagram Venn. Nah, pokok materi yang akan kita pelajari ada 2, anak-anak. Yang pertama ada tentang irisan. Oke. Yang kedua tentang gabungan. Nah, ini Bapak tunjukkan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya ada 4. Ini yang harus kalian capai setelah kita belajar hari ini. Sekarang waktunya kalian untuk mengisi atau menjawab tes prasyarat sebelum mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi di WhatsApp grup tadi, Bapak sudah share link untuk materi prasyaratnya. Di Google Classroom juga Bapak sudah cantumkan linknya. Dan kalau kalian mau masuk
via browser, kalian bisa masukkan kode quiz 547098 di Quizizz. Oke, Bapak berikan waktu kalian 4 menit saja untuk menjawab materi prasyarat ini karena soalnya sedikit, cuma 2 soal. Oke, Pak berikan kalian waktu, silakan akses. Kalian tidak perlu keluar dari Meet ini, kalian bisa akses via handphone atau menambahkan tab baru. Cukup jelas anak-anak? Jelas, Pak. Oke, silakan lakukan sekarang. Nah, oke, waktunya sekarang bersiap untuk kegiatan belajar. Kalian tolong siapkan yang pertama modul, yang kedua LKPD, dan yang ketiga alat-alat tulis. Oke, karena semua sudah mengatakan sudah siap, ayo kita mulai belajarnya. Yang pertama, kalian buka LKPD-nya sekarang, anak-anak. Silakan buka LKPD-nya sekarang, tidak perlu kerja, kalian amati saja. Oke, perhatikan masalah yang ditampilkan di dalam LKPD. Langkah kegiatan berikutnya adalah membentuk kelompok. Kelompoknya terdiri dari 4-5 orang. Setiap kelompok harus berisi laki-laki maupun perempuan. Jadi gendernya harus dicampur. Cukup jelas untuk instruksi pembentukan kelompoknya? Jelas, Pak. Jelas? Jelas, Pak. Sekarang kita masuk ke inti kegiatan belajar. Waktunya sekarang untuk berdiskusi bersama dengan kelompok kalian. Apa yang kalian diskusikan? Yang kalian diskusikan adalah masalah-masalah yang terdapat di LKPD. Bapak berikan waktu 15 menit. Jadi kalian diskusikan dan jawab soal-soal yang ada di LKPD. Cukup jelas, anak-anak? Jelas, Pak. Seperti biasa nih, setelah kita menyelesaikan, berdiskusi bersama kelompok, menyelesaikan masalah-masalah yang ada di LKPD, sekarang waktunya apa? Biasanya anak-anak? Ada yang tahu? Presentasi, Pak. Oke, betul sekali. Sekarang waktunya unjuk hasil karya atau waktunya presentasi. Ya, dari kelompok 2 silakan. Dia. Ya, siap, Pak. Oke, silakan. Mulai. Teman-teman, hari ini saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang irisan dua himpunan. Lain, mari berikan tepuk tangan, berikan aplaus dulu untuk kelompok 2 yang sudah presentasi. Ya, terima kasih kelompok 2. Nah, cuman sekarang ada dari kelompok lain ada tanggapan nggak? Ada yang berbeda jawabannya mungkin? Atau ada yang tidak sependapat dengan jawaban dari kelompok 2? Silakan disampaikan. Ada? Saya, Pak. Ya, silakan. Juliana, silakan. Untuk yang di nomor 2 yang gabungan, Pak. Itu yang masalah gabungan yang di nomor 2. Yang nomor 2 yang ini, oke. Ya, di kelompok saya itu tidak isi dan seterusnya, Pak. Oh, jawabannya yang digabungkan itu tidak isi yang dan seterusnya. Jadi jawaban kelompoknya kamu, kelompoknya Juliana itu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 iya. itu aja. Iya, itu aja, Pak. Nggak isi dan seterusnya. Oke. Sebelum Bapak tanggapi, kelompok lain ada tanggapan lagi? Bapak hitung ya sampai 3. 1, 2, 3. Oke. Bapak tanggapi dulu ya yang disampaikan oleh Juliana tadi. Jadi di sini gabungan dari kedua himpunan itu perlu isi dan seterusnya atau tidak. Nah, pertama kita perhatikan himpunan yang ada, himpunan C yang ini. Jadi ini 2, 4, 6, 8. Kalau kita melihat polanya ini adalah himpunan bilangan genap dan D ini adalah himpunan bilangan ganjil. Jadi dia berlanjut terus. Kemudian ketika kita diminta untuk menggabungkan kedua anggota dari himpunan tersebut, maka anggota himpunannya pun itu terus berlanjut. 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Jadi memang pakai seterusnya ya, Juliana ya. Ya, Pak. Oke. Nah, tadi sudah presentasi satu kelompok. Terima kasih kelompok 2 dan juga kelompok lain yang sudah menanggapi. Nah, sekarang kita mulai untuk menyimpulkan. Apa itu irisan? Siapa yang mau menyimpulkan? Ini sudah individu ya. Silakan angkat tangan yang punya jawaban, yang punya pendapat apa itu irisan. Saya, Pak. Ya, silakan Dwi. Irisan itu anggota-anggota himpunannya yang sama. Anggota-anggota himpunannya yang sama. Oke. Yang lain deh, yang lain dulu deh. Saya, Pak.
Saya, Ya, silakan. Pak. Ya, Anggota A dan B sama, Pak. anggota A dan B, A dan B yang sama. anggota A dan B yang sama. Oke, yang lain dulu deh, coba. Nanti Bapak simpulkan. Saya, Pak, Ya, silakan. irisan itu elemen yang sama dari dua himpunan, Pak. Elemen yang sama dari dua himpunan. Oke, terima kasih. Nah, tadi ada 3 pendapat yang kalau kita dengar sepintas berbeda, tapi itu mirip. Coba kita lihat ya. Nah, ini sebenarnya irisan dua himpunan itu adalah sebagai berikut. Kalian bisa catat ini di buku catatan, atau kalian mau foto boleh, mau screenshot juga boleh. Ya, oke. Berikutnya, apa itu gabungan? Silakan yang punya pendapat. Dian, Ya. Pak. Ya, silakan Dian. 2 himpunan yang digabung jadi 1. 2 himpunan yang digabung jadi 1. Oke, yang lain ada pendapat lagi? Saya, Pak. Ya, silakan Yuliana. Gabungan itu adalah anggota 2 himpunan digabung jadi 1. Oke, mirip ya dengan Dian tadi ya. Jadi gabungan itu atau gabungan 2 himpunan itu adalah himpunan yang beranggotakan gabungan dari kedua himpunan yang diberikan. Jadi itu digabung. Oke. Nah, kalian bisa catat sama seperti tadi, bisa juga foto, bisa screenshot. Oke, kita sekarang akan melakukan kegiatan latihan mandiri. Kalian silakan buka aplikasi Google Classroom, akses link tes formatif yang tersaji di sana. Ya, Bapak berikan waktu untuk menjawab tes formatif ini, kurang lebih waktunya adalah 15 menit. Oke, ada pertanyaan anak-anak? Silakan tanyakan sebelum jawab kuis, tapi jangan tanya jawabannya. Ya, Saya, Pak. ya silakan. Kerjakan di mana, Pak? Terus kalau udah selesai, gimanain, Pak? Ya, kalian kerjakan di buku latihan kalian, ditulis. Setelah itu kalau sudah selesai foto, upload di Google Classroom. Soal tidak perlu kalian tulis, cukup tulis jawaban dan penyelesaiannya saja. Oke, dan beserta caranya. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak. Oke, nah, semua sudah mengumpul tadi, tes formatifnya Bapak juga sudah dapatkan reportnya dari Google Classroom. Nah, sekarang Bapak mau bahas satu soal saja dari soal formatif tadi. Kalian bisa lihat di layar ya, anak-anak. Sudah terlihat soalnya di layar kalian? Sudah, Pak. Oke, Sudah, oke. Pak. Waktunya membahas soal. Satu saja. Siapa yang mau jawab soal ini? Saya, Pak. Ya, silakan. A irisan B, Pak. Yang mana itu? Yang A atau yang B? A. Yang A itu A irisan B. Oke, yang B-nya? Yang B, A irisan C. A irisan C. Oke. Sepertinya Bapak butuh jawaban dari siswa yang lain. Coba siswa yang lain dulu deh. Saya, nggak? Pak, yang saya dapat tadi, Pak, yang A itu B irisan C, yang B itu A irisan B irisan C, Pak. Oke, mari kita bahas ya. Jadi yang A 5,10 itu adalah B irisan C. Kemudian yang 5 itu, yang soal nomor B itu merupakan irisan dari A, B, dan C. Jadi jawaban Dodo sudah tepat ya. Nah, Bapak akan lanjutkan sekarang sebelum kita akhiri ke kegiatan refleksi. Ada 3 pertanyaan yang perlu kalian jawab. Apa yang sudah dipelajari, apa yang sulit dipahami, dan apa yang perlu kalian tingkatkan untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Coba, Bapak mau dengar satu siswa yang menanggapi. Apa yang sudah dipelajari? Saya, Pak. Ya, Barisan dan irisan, Pak. barisan dan irisan. Wah, tepat sekali ya. Dan yang sulit dipahami apa? Coba deh. Yang sulit dipahami. Saya, Silakan. Pak. Ya, Liana Tes lagi. formatifnya, Pak. Susah. Tes formatifnya susah. Oke. Terus, apa yang perlu kalian tingkatkan? Saya, Pak. Perlu banyak latihan soal, Pak. Ya, Dian, latihan soal. Oke, latihan soal secara mandiri ya. Ya, secara mandiri, Pak. Oke, pintar. Nah, kamu sudah bisa melakukan refleksi terhadap diri sendiri karena sudah tahu apa yang harus ditingkatkan. Oke? Nah, sebelum kita akhiri kegiatan belajar ini, ada pertanyaan, anak-anak? Ada? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, tadi diawali dengan doa, mari kita akhiri dengan doa sekarang. Silakan, Wakil Ketua Kelas, Yuliana.
Baik Pak, teman-teman, karena pembelajaran hari ini sudah berjalan lancar, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai, Pak selesai. Oke, terima kasih Yuliana dan terima kasih anak-anak semua sudah mengikuti kegiatan belajar dengan tertib dan juga disiplin. Oke, sampai bertemu di pelajaran matematika berikutnya. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pak.